Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Hafijah Husna, dan teman saya, Ewilda Sinaga, Veronica Victoria Sinaga, Radika Ananda, dan Miftah Akila Nasution, yang mana kami akan membahas tentang hiperbola. Yang pertama, persamaan sederhana hiperbola. Hiperbola didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik dari titik itu ke titik tertentu atau titik fokus, dengan jarak dari titik itu ke garis tertentu atau direktris adalah tetap sebesar E. E sama dengan konstanta real dan E lebih besar dari 1. Ditentukan tetap atau fokus dan garis tetap atau direktris, yaitu D atau DD aksen seperti pada gambar. Lihat titik L proyeksi F. Pada direktris yang didapat dengan membuat garis melalui titik F tegak lurus D, bila pada garis tersebut ada titik F, sehingga begitu pula bila pada garis tadi F1 ada titik V1, sehingga mutlak FV1 sama dengan E dikali mutlak V1L. Maka titik V1 juga terletak pada hiperbola, yang mana dapat kalian lihat pada dua gambar di bawah ini. Selanjutnya, titik tengah segmen garis VV1 adalah titik O. Misalkan, mutlak OV sama dengan A dan mutlak OF sama dengan C. Sekarang perhatikan dua persamaan yang telah kita dapatkan, yaitu persamaan pertama, mutlak FV sama dengan E dikali mutlak VL. Dan persamaan kedua, mutlak FV1 sama dengan E dikali mutlak V1L. Tambahkan dua persamaan tersebut, maka didapat mutlak FV ditambah mutlak FV1 sama dengan E dikali mutlak VV1. Maka C dikurang A tambah C ditambah A sama dengan E dikali 2A. 2C sama dengan 2A dikali E. C sama dengan A kali E. Berapa panjang segmen OL atau mutlak OL? Telah kita dapatkan bahwa mutlak EV sama dengan E dikali mutlak VL. Maka C dikurang A sama dengan E dikali mutlak VL. Jadi, mutlak VL sama dengan C dikurang A per E. Sedangkan kita tahu bahwa mutlak OL sama dengan mutlak OV dikurang mutlak VL. Mutlak OL sama dengan A dikurang C kurang A per E. Mutlak OL sama dengan A dikali E kurang C ditambah A per E. Mutlak OL sama dengan C kurang C ditambah A per E. Maka mutlak OL sama dengan A per E. Selanjutnya, garis FL dianggap sebagai sumbu X. O dianggap titik pangkal dan sumbu Y melalui titik O tegak lurus sumbu X. Jadi, jelas bahwa garis D sama dengan X sama dengan min A per C. Jadi, bila titik P, X, Y titik pada hiperbola, maka selalu berlaku mutlak PF per mutlak DP sama dengan E. Dengan D adalah proyeksi P pada direktris atau mutlak PF sama dengan E dikali mutlak DP. Maka mutlak PF sama dengan E dikali mutlak DP. Akar dari X tambah C dikuadratkan tambah Y kurang 0 dikuadratkan sama dengan E dikali mutlak X tambah A per E. X tambah C dikuadratkan tambah Y kuadrat sama dengan E dikali X tambah A per E dikuadratkan. X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat X kuadrat tambah 2 kali A kali E kali X tambah A kuadrat. X kuadrat tambah 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan C kuadrat kali X kuadrat tambah 2CX tambah A kuadrat. E kuadrat dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat dikurang A kuadrat per A kuadrat kali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kedua ruas persamaan dibagi oleh C kuadrat dikurang A kuadrat. Maka kita akan dapatkan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. Jika dimisalkan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat atau C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah
A kuadrat, maka didapat persamaan hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sekarang kita buat garis D1 yang simetris dengan garis D terhadap sumbu Y dan tentukan titik F sehingga F1 dan D1 sama dengan X sama dengan A per E. Bila Q, X, Y titik pada hiperbola, maka selalu berlaku Q F1 per QD sama dengan E. Dapat kita tulis sebagai berikut. Mutlak Q F1 sama dengan QD. Akar dari X tambah C dikuadratkan tambah Y kurang 0 dikuadratkan sama dengan E dikali mutlak X kurang A per E. Akar dari X tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan E dikali mutlak X kurang A per E. C kuadrat dikurang 2CX tambah X kuadrat kali Y kuadrat sama dengan E kuadrat dikali X kuadrat dikurang 2AX tambah A kuadrat. E kuadrat kali X kuadrat dikurang X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat kurang 2CX tambah 2CX. E kuadrat dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. C kuadrat per A kuadrat dikurang 1 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat. X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 1. Jika dimisalkan C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi hiperbola X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 mempunyai dua fokus dengan koordinat min C,0 dan C,0 dan mempunyai dua direktrix yaitu X sama dengan C per A dan X sama dengan A per C. Dan berlaku juga C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dengan E lebih besar 1. Bagaimana bila titik F 0, C atau F 0, A kali E dan DY sama dengan AE, apakah merupakan persamaan hiperbola? Maka dapat dilihat pada gambar. Misal titik P, X, Y terletak pada hiperbola, maka berlaku mutlak PF per PD sama dengan E, di mana E lebih besar dari 1, dan titik D adalah proyeksi titik P pada direktrix. Bentuk mutlak PF per PD sama dengan E dapat kita tulis mutlak PF sama dengan E dikali mutlak PD. Akar dari 0 kurang X kuadrat kan, tambah C tambah Y dikuadratkan sama dengan E dikali Y sama dengan E dikali mutlak Y kurang A per E. X kuadrat tambah C kuadrat dikurang CY tambah Y kuadrat sama dengan E kuadrat dikali Y kuadrat dikurang 2 dikali A dikali E kali Y tambah A kuadrat. X kuadrat per Y kuadrat dikurang X kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. Hasil B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat, maka didapat persamaan hiperbola Y kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi, dapat disimpulkan persamaan P sederhana dari hiperbola adalah X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan Y per Y kuadrat per A kuadrat sama dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Hiperbola ini berpusat di titik pangkal koordinat dan fokus-fokusnya terletak pada sumbu X atau sumbu Y. Sekian dari saya dan dilanjutkan teman saya, Randika Ananda. Ini akan menjelaskan mengenai keterangan tentang hiperbola. Nah, hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik yang selisih jaraknya terdapat dua titik tertentu selalu tetap. Nah, ini maksudnya titik-titik yang ini adalah titik-titik hiperbola nih. Namanya titik-titik hiperbola. Maksud jaraknya terdapat dua titik tertentu selalu tetap. Misalkan kita ambil titik parabola di sini. Nah, selisih dari ini ke sini itu sama dengan dari titik ini ke sini itu sama dengan saya dari sini ke titik sini. Nah, kita ambil ke titik yang lain. Gitu. Atau dari titik ini sama dengan titik ini ke sini.
Lalu hiperbola itu ada dua, yaitu ada hiperbola vertikal dan ada hiperbola horizontal. Nah, kalau hiperbola dia vertikal, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah hiperbola vertikal. Dapat dilihat di vertikal bahwasan ini adalah titik pusat, ini adalah sumbu transversal, ini sumbu konjugasi, ini adalah titik puncak. Nah, ini titik puncak, dan ini untuk gambar hiperbola horizontal. Nah, langsung kita masuk ke persamaan hiperbola pusat 0,0. Nah, ini adalah pengertian hiperbola. Ini sama pengertian seperti yang di awal di sini. Nah, ini sama. Untuk mencari persamaan hiperbola di pusat 0,0, dengan didapatlah berdasarkan definisi hiperbola berlaku PF2 kurang PF1 sama dengan 2A, mana jarak PF1 itu sama dengan X kurang C kuadrat ditambah Y kuadrat. Untuk jarak PF2 itu adalah X kurang min C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A ini kan. Nah, ini kita jabarkan sehingga nanti jadilah bentuknya min 4A kuadrat tambah 4CX sama dengan 4A akar X kurang C kuadrat tambah Y kuadrat. Lalu ini juga kita jabarkan lagi sehingga nanti jadinya seperti ini. X kuadrat kurang 2CX tambah C kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2A kuadrat kurang 2CX tambah C kuadrat X kuadrat per A kuadrat. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan A kuadrat kurang C kuadrat sehingga seperti ini bentuknya menjadi X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per A kuadrat C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 1. Karena 0 selanjutnya saya akan membahas mengenai ciri atau sifat-sifat dari parabola. Yang pertama itu adalah F1 dan F2 merupakan dua titik tertentu yang disebut fokus hiperbola dengan F1 C,0 sama dengan AE, 0 dan F2 min C,0 sama dengan min AE, 0. Nah, untuk titik V1 dan V2 dinamakan titik puncak atau vertex. Yang ketiga, titik tengah dari segmen F1 F2 merupakan titik pangkal 0 disebut titik pusat. Titik pangkal O disebut titik pusat. Yang keempat, persamaan X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 adalah persamaan sederhana hiperbola dengan fokus pada sumbu X, sedangkan persamaan Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 persamaan hiperbola dengan fokus pada sumbu Y, namun keduanya memiliki titik pusat di titik pangkal. Biasanya untuk yang X kuadrat dikurang A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat itu ini untuk mencari hiperbola
horizontal. Nah, yang ini untuk mencari hiperbola vertikal. Yang Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Yang kelima, garis hubung fokus-fokusnya dinamakan sumbu nyata atau sumbu utama, dan jarak antara kedua puncak disebut panjang sumbu utama dan sama dengan 2A. Jadi V1 kali nilai mutlak V1 kali V2 sama dengan 2A. Yang keenam, garis yang melalui pusat dan tegak lurus pada sumbu nyata dinamakan sumbu imajiner. Dengan P dengan panjang 2B, dengan kata lain nilai mutlak B1 kali B2 sama dengan 2B. Nah, tali busur fokus merupakan tali busur yang melalui fokus. Yang ke-8, jari-jari fokus adalah segmen garis penghubung suatu titik sembarang pada hiperbola dengan fokusnya. Nah, yang ke-9, hiperbola memiliki konstanta A, B, dan C positif. Latus rectum merupakan tali busur fokus yang tegak lurus sumbu nyata dan melalui titik fokus. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai keterangan tentang hiperbola. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Kita Nasution akan menjelaskan mengenai asimtot hiperbola. Nah, asimtot ini adalah suatu garis yang menyinggung kurva atau parabola. Dan dengan persamaan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ini merupakan persamaan hiperbola pada titik O 0,0. Dan ini disebut sebagai titik pusat hiperbola. Dan F1 dan F2 disebut sebagai titik api. Ini dia. Nah, kemudian dari persamaan ini kita mendapatkan X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan garis Y sama dengan MX. Maka didapat B kuadrat kali X kuadrat kurang A kuadrat kali Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian B kuadrat kali X kuadrat kurang A kuadrat kali MX kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat dikalikan semua dengan X kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat. Kemudian dengan mencari nilai X kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat per B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat. Kemudian hasilnya X sama dengan AB per akar B kuadrat dikurang A kuadrat kali M kuadrat. Kemudian dari gambar ini kita dapat yaitu F1 F2 sama dengan 2C, A1 A2 sama dengan 2A, dan B1 B2 sama dengan 2B. Sumbu mayornya adalah A1 A2, sumbu minornya B1 B2. Nah, koordinat titik potong Y ini sama dengan A BM per akar B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat. Nah, dengan mencari nilai M, dan di sini kita dapat sebelumnya kita dapat jika B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat lebih besar 0, di sini ada dua titik potong. Dan jika B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat lebih kecil dari 0, tidak ada titik potong. Dan jika B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0, titik potongnya dijauh tak terhingga. Maka untuk di sini mencari nilai M, B kuadrat kurang A kuadrat kali M kuadrat sama dengan 0, M kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat, M-nya sama dengan plus minus B per A. Dan dari nilai gradien ini kita mendapatkan garis Y sama dengan plus minus B per AX menyinggung hiperbola dijauh tak terhingga. Dan jika garis-garis Y sama dengan plus minus B per AX disebut sebagai asimtot hiperbola, maka kita dapatkan AX sama B. Dan didapat juga asimtot hiperbolanya yaitu Y sama dengan plus minus AX ditambah B. Kemudian secara umum asimtot suatu lingkaran didefinisikan tadi kita dapat yaitu garis Y sama dengan AX tambah B. Dan ini disebut sebagai grafik fungsi Y sama dengan fx. Nah,
jika berlaku salah satu keduanya ini, kita mendapatkan dua konsep, yaitu dimana jika lim x mendekat hingga dimana fungsi fx kurang ax tambah b sama dengan 0, dan kemudian yang kedua limit x mendekati min tak hingga dengan fungsi fx kurang ax tambah b sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinjau persamaan dari x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan n. Dan jika di sini n-nya positif, maka sumbu x sebagai sumbu nyata. Selanjutnya kita tulis bentuk persamaan di atas dalam bentuk persamaan sederhana berikut. Kita dapat x kuadrat per a kuadrat n kurang y kuadrat per b kuadrat n sama dengan 1. Nah, kemudian jika n-nya 0, maka persamaan x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan n ini menjadi x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 0. Berarti di sini kita sekarang mendapatkan dua persamaan, yaitu x per a tambah y per b sama dengan 0 dan x per a kurang y per b sama dengan 0, atau bx tambah ay sama dengan 0 dan bx kurang ay sama dengan 0, atau juga y sama dengan b per x dan y sama dengan min b per x. Dan sekarang kita tinjau di sini garis bx kurang ay sama dengan 0, dan kemudian kita ambil titik x1, y1 yang terletak pada hiperbola, dan x kuadrat per a kuadrat kurang y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1 ini, maka didapat jarak dari titik P terhadap garis bx kurang ay sama dengan 0, yaitu d sama dengan nilai mutlak pq sama dengan nilai mutlak dari bx1 kurang ay1 per akar a kuadrat tambah b kuadrat. Nah, jika pembilang dan penyebut keduanya dikalikan dengan nilai mutlak bx1 tambah ay1, maka kita mendapatkan yaitu d sama dengan nilai mutlak dari b kuadrat kali x kuadrat dikurang a kuadrat kali y kuadrat per akar a kuadrat tambah b kuadrat dikali 1 per bx kuadrat tambah ay kuadrat 1 per bx tambah ay. Kemudian dengan x1, y1 terletak pada hiperbola x kuadrat per a kuadrat kurang y1 kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau b kuadrat x1 kuadrat dikurang a kuadrat y1 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Baiklah, saya di sini sebagai Veronica Victoria Sinaga dengan NIM 41911111012. Saya di sini ingin memaparkan lanjutan daripada pembahasan dari saudara Miftah. Nah, di sini kita sudah mengetahui persamaan daripada asimtot. Nah, asimtot hiperbola adalah salah satu jenis dari asimtot miring. Nah, asimtot hiperbola selalu melalui titik pusat pada persamaan hiperbola. Sebuah persamaan hiperbola biasanya memiliki dua persamaan asimtot hiperbola, di mana keduanya selalu berpotongan pada titik pusat hiperbola. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk pada contoh. Contoh yang pertama, carilah persamaan hiperbola dengan pusat 0,0 dan kedua fokusnya terletak pada sumbu X. Salah satu titik puncaknya min 2,0 dan persamaan asimtotnya di mana Y sama dengan 4X. Penyelesaian. Karena kedua fokusnya terletak pada sumbu X, maka bentuk persamaan hiperbolanya X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Karena persamaan asimtot Y sama dengan positif B per A kali X, maka
maka Y sama dengan 4X adalah sebuah asimtot. Berarti B per A sama dengan 4. Karena A sama dengan 2, maka B sama dengan A. Jadi, persamaan hiperbolanya adalah X kuadrat dibagi 4 kurang Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Nah, contoh yang kedua, carilah persamaan hiperbola dengan data sebagai berikut. Pusat di titik 0,0 di mana salah satu fokusnya 0,5 dan persamaan direktriknya di mana Y sama dengan minus 3. Penyelesaian persamaan hiperbola akan terbentuk dari Y kuadrat per A kuadrat dikurang X kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kita mengetahui bahwa C sama dengan 5. Nah, dan A per E sama dengan 3 karena E sama dengan C per A, maka A kuadrat per C sama dengan 3. Atau A kuadrat sama dengan 3C karena A kuadrat sama dengan 15 dan B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang A kuadrat sama dengan 25 dikurang 15 sama dengan 10. Jadi, persamaan hiperbola yang kita cari adalah Y per 15 dikurang X per 10 sama dengan 1. Sekian pemaparan materi. Baiklah, saya Ewilda Sinaga akan menjelaskan materi tentang jari-jari fokus. Jika P adalah suatu titik yang terletak pada hiperbola dalam gambar, maka nilai mutlak F1P dan nilai mutlak F2P adalah panjang jari-jari fokus untuk titik P. Jika fokus-fokusnya AE,0 dan min AE,0 dan titik P terletak pada hiperbola cabang kiri, maka jelaslah akan berlaku bahwa nilai mutlak F1P sama dengan E nilai mutlak D min 1P sama dengan E min X plus sama dengan min EX tambah A, dan nilai mutlak F2P sama dengan E nilai mutlak D2P sama dengan E buka kurung min X negatif tutup kurung sama dengan min EX kurang A. Dari kedua persamaan di atas kita dapatkan nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan 2A. Kita lanjut slide kedua. Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bila titik P terletak pada cabang kanan hiperbola, maka akan kita dapatkan nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan min 2A. Jadi untuk tiap titik P yang terletak pada hiperbola, maka selalu berlaku nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan plus min 2A dengan F1 AE,0 dan F2 min AE,0 adalah kedua fokusnya dan panjang sumburin atau sumbunya yang nyata sebesar 2A. Dapat kita lihat pada gambar ini. Yang ini adalah F1, yang ini F2, dan ini D1, dan ini D2. Dan ini ada V buka kurung X, Y. Dan ini slide terakhir. Sebaliknya, untuk setiap titik P yang memenuhi nilai mutlak F1P dikurang nilai mutlak F2P sama dengan plus min 2 akan terletak pada hiperbola. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa hiperbola itu adalah himpunan titik-titik yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu atau fokus-fokusnya adalah tetap sebesar 2A sama dengan panjang sumburin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.